Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wahid, Prof. Agus Ripianto, para senior semua berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ibutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya sudah cukup dari Gus Wahid, dari Prof. Agus Rupianto ya, telah memberikan gambaran yang dari kajian kesehatan tubuh ketika kita sedang puasa dan dampaknya pada perilaku. Saya kira bagus sekali, penting untuk kita pahami. Yang pertama, saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh Gus Wahid, bahwa Quran ini adalah kitab yang paling tidak dipahami oleh umatnya. Saya kira kok benar Gus Wahid. Betapa seringnya Quran itu dibaca, tapi yang baca juga tidak paham. Mana ada kitab yang orang membaca kitab lalu tidak paham tetap membaca saja. Berbeda dengan Al-Quran ini, dibaca tapi yang baca juga tidak paham. Nah ini barangkali sebagai awal kita memahami agama ini mungkin bisa dikatakan kurang. Banyak yang membaca tapi banyak yang tidak paham itu. Akibatnya lalu Islam juga tidak banyak memberi makna bagi kehidupan ini karena kitabnya tidak dipahami. Dan saya merasakan betul karena saya terus terang aja kan lama memimpin perguruan tinggi Islam. Di sana banyak misalnya apa yang dikatakan oleh Gus Wahid, bahwa kitab suci Al-Quran banyak kita pahami. Umumnya kitab suci Al-Quran itu ditafsirkan. Ketika ditafsirkan, makin banyak yang menafsir juga makin membingungkan. Kalau kita membaca 5 jenis kitab tafsir, maka juga 5 jenis pemahaman. Kalau 10 juga 10 pemahaman. Tingkatkan 2, 20 juga 20 lagi. Karena itu umat di akhir zaman ini memang kebingungan akhirnya. Dari banyaknya pikiran-pikiran, penafsiran-penafsiran tentang kitab suci ini. Ini kalau saya ngomong itu terus terang begitu. Nah, saya seringkali berpikir, kenapa kitab suci ini ditafsirkan? Kalau ditafsirkan, maka lalu melahirkan penafsir-penafsir yang banyak, interpretasi-interpretasi yang banyak. Yang kurang itu menurut saya adalah bagaimana apa yang dikatakan Al-Quran itu dicari bendanya. Benda yang diomongkan Al-Quran itu apa sebetulnya itu? Al-Quran yang 30 juz, yang 114 surat itu apa sebetulnya barang yang dibicarakan ini? Kalau benda yang dibicarakan itu jelas, maka lalu bisa final. Tapi kalau itu ditafsirkan, maka lalu banyak tafsir itu, banyak interpretasi. Nah, rupanya ini perlu kita melakukan perenungan. Bagaimana kalau kitab suci itu dipahami bukan dari kata, memahami kata atas kata, tetapi memahami kata atas benda. Kalau benda yang diomongkan itu sudah jelas, maka untuk apa ditafsirkan? Kita misalnya mengata buku, bendanya jelas, maka kita tidak pernah menafsirkan buku. Kita misalnya HP, kata HP jelas, maka untuk apa ditafsirkan? Kiranya semua kata itu ada bendanya. Tapi benda inilah yang tidak pernah dicari, yang akibatnya lalu ketika memahami agama itu lalu beraneka ragam seperti sekarang ini. Ini satu yang saya komentari apa yang disampaikan oleh Gus Wahid. Saya ingin mengatakan memang benar sekali Gus Wahid. Kitab yang paling banyak tidak dipahami itu adalah Quran ini, tidak dipahami karena ditafsirkan
Lalu saya sebut berkata atas kata, umpama Al-Quran itu dicari benda yang dikata oleh Al-Quran, maka akan menjadi jelas, dan dengan jelas itu maka keberagamaan kita menjadi enak. Termasuk itu juga puasa. Ketika puasa ini kan banyak orang yang mendefinisikan bahwa puasa itu adalah mencegah makan dan minum hubungan suami istri di siang hari dalam rangka beribadah kepada Allah, kan begitu. Tapi juga ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kamin so'imin laisa lahu min siamihi ilal ju'lal bal atas. Banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, ya, hadis ini kan menunjukkan bahwa puasa itu bukan untuk lapar dan haus, tapi ada tujuan lain, dan kalau di Quran kan la'allakum tatakun itu. Nah, kalau itu apa sebetulnya? Puasa ini dikaitkan Gus Wakid ngajak bicara kaitannya dengan bagaimana membuat perubahan. Memang seharusnya puasa bukan saja mencegah makan dan minum dan apa namanya hubungan suami istri, tetapi adalah mempuasakan sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia itu apa? Sifat-sifat manusia itu kan hawa nafsu dunia setan. Sifat inilah sesungguhnya yang mengganggu kehidupan itu, lalu itu diterjemahkan menjadi 4 sifat ini, lalu diterjemahkan menjadi 17 jenis penyakit itu, penyakit batin. Misalnya satu, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Lalu dari 4 itulah lahir apa namanya penyakit berikutnya, ialah aji, ria, lalu takabur, iri, dengki, lalu tama, lalu hasud, fitnah, loba, dan sombong. Ada 14. 14 masih tambah 3 lagi, ialah dendam, suka merusak, dan suka permusuhan. Menjadi 17. 17 jenis penyakit inilah yang seharusnya dipuasakan, dikendalikan pada bulan puasa ini. Karena itulah puasa sebetulnya tidak bisa dilakukan oleh anak kecil gitu kan, yang tidak mengerti ini. Paling ya anak kecil itu untuk latihan. Tetapi puasa yang sebenarnya puasa adalah menahan atau apa ya namanya, mencegah atau menghilangkan atau mengurangi lah apa namanya penyakit 17 jenis penyakit itu. Dan kalau 17 jenis penyakit itu berhasil dikurangi di bulan puasa itu, itulah la'alakum tatakun. Nah, menjadi orang yang bertakwa. Orang takwa itu yang seperti apa? Itulah mengikuti sifat-sifat Rasul, ialah sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Manakala puasa seperti ini, inilah bisa membuat sebuah perubahan besar di bangsa ini. Saya kira seperti itu, puasa yang benar-benar bukan puasa. Karena itulah maka orang yang paham tentang puasa berharap agar puasa itu seumur hidup, seumur umur, seluruh bulan itu dihukumi puasa. Kenapa? Karena kalau puasa itu maka hawa nafsu dunia setan yang merusak kehidupan ini menjadi tidak ada lagi gitu kan. Menjadi tidak ada lagi. Nah, kalau 17 penyakit ini tadi lalu menjadi tidak ada, dunia ini kan damai sekali sebetulnya. Puasa ini betul-betul bisa merubah dunia ini sebetulnya kalau puasa itu benar-benar dilaksanakan oleh orang yang memang benar-benar mau melakukan perubahan yang ada pada diri kita ini. Sayangnya yang puasa pun juga seperti ini yang kita rasakan bersama, akhirnya ya puasa tetapi seperti yang disindir oleh hadis Nabi, kamin so'imin laisalahu min siamihi ilal wal atos. Ya puasa, tapi puasanya hanya mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti itu.
Nah, bagaimana seperti yang dikatakan Gus Wahid, agar puasa itu mampu merubah, lalu itu pada tataran negara, negara kita ini kan Pancasila sebetulnya. Pancasila, Pancasila itu kan kepribadian kita. Yang Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan di Indonesia itu ada kementerian yang khusus ngurus agama. Kementerian yang khusus ngurus agama. Yang itu ada 6 agama itu. Bahwa kerusakan di muka bumi itu sejak dulu kan silih berganti. Nah, kalau terjadi kerusakan biasanya menyelesaikannya itu adalah lewat agama. Diturunkanlah Rasul, maka Rasul itulah memperbaiki. Hanya persoalannya adalah agama yang Islam itu kan sudah tidak ada pandangan Islam. Agama kan sudah tidak ada lagi setelah Muhammad ini. Tetapi ajarannya kan masih jelas itu. Adalah Al-Quran dan Sunnah ini. Umpama negara ini membimbing umatnya menjalankan agamanya masing-masing. Yang Islam juga agama Islam, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik, ya Katolik, lalu semua menjalankan agamanya masing-masing, dikomando oleh kepala negara, ada namanya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu secara struktural sampai di kecamatan, bahkan juga di desa digerakkan oleh negara. Dan misalnya yang Muslim puasa, lalu juga rame ditambah dengan amal lain, sholat, baca Quran. Yang Quran tidak hanya dibaca tapi dipahami. Kira-kira ini kok bisa merombak, Gus Wahid? Ini bisa merombak kalau dibuat gerakan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama lalu punya kampus-kampus perguruan tinggi Islam yang sedemikian banyak digerakkan untuk membimbing masyarakat menjalankan agama, khusus yang Islam misalnya. Lalu di provinsi-provinsi ada madrasah-madrasah, ada pondok-pondok pesantren, diajak bersama-sama untuk menjalankan agama ini. Mulai dari pimpinan yang formal maupun yang informal, yang non formal, para kiai, para ulama misalnya, gerakan untuk menjalankan ini. Ini saya kira bisa menjadikan gerakan bersama, penyadaran beragama, penyadaran mengatasnamakan Pancasila. Nah, gerakannya bukan lalu menjaga orang yang baru buka lalu yang macam-macam itu, tetapi adalah bagaimana masing-masing umat ini memperbaiki dirinya masing-masing. Yang Islam tentunya di bulan Ramadan ini. Saya kok punya gambaran, Gus Wahid. Bisa karena pirantinya itu, pejabat-pejabatnya itu sudah ada sebetulnya. Mulai dari tingkat pusat Kementerian Agama. Sehingga Kementerian Agama tidak saja, apalagi ada MUI-nya. MUI juga tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan juga di kecamatan. Ini digerakkan semua, dibimbing para kiainya. Semua niatnya adalah untuk memperbaiki bangsa lewat momentum puasa ini. Agar la'allakum tatakun. Insya Allah bisa. Hanya lalu persoalannya itu bisa tidak ada tekad bersama untuk memperbaiki bangsa lewat agama ini. Kalau bisa maka agama menjadi kekuatan yang luar biasa mengubah dari orang yang memiliki sifat-sifat manusia menjadi manusia yang berubah menjadi manusia mukmin yang sifatnya menjadi sidik, amanah, tabligh dan patona. Dulu ketika saya jadi rektor Gus Wahid, bukan puasanya ini yang saya ajak rubah itu, sholatnya aja. Sholatnya saja saya ajak waktu itu. Semua mahasiswa, semua dosen, semua karyawan waktunya sholat, saya ajak sholat. Alhamdulillah itu kok. Lalu penyimpangan-penyimpangan macam-macam itu menjadi tidak ada. Orang konsentrasi kepada pekerjaannya masing-masing. Nah, ini sholat lalu puasa, harapan kita diskusi malam ini adalah puasanya bagaimana digerakkan oleh
struktur yang ada di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Kementerian Agama, gerakkan kampus-kampus, gerakkan birokrasinya, lalu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Insya Allah menjadi tema besar, ada kesadaran memperbaiki bangsa ini. Saya kira itu Gus Wakid gambaran saya. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan. Saya sendiri juga tidak tahu apa bisa atau tidak, tapi teorinya bisa, hanya prakteknya saja saya kira. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.